kerinduan kita kepada Rasul mungkin mengalahkan kerinduan kepada siapapun yang ada di dunia ini. Termasuk mungkin kerinduan kita kepada orang tua. من أنا لولاكم كيف ما حبكم كيف ما أهواكم. Nama ini begitu mulia, dirangkai dengan nama yang maha mulia. Kalau hanya meyakini asyhadu an la ilaha illallah, tidak ada kesaksian kepada Nabi, batal syahadatnya, batal keislamannya. Kan kedudukannya begitu tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu yang ada di studio, pemirsa yang ada di rumah juga. Ketemu lagi di Menjemput Berkah. Bismillah. Oke, kita seru-seruan bareng di program kajian yang kekinian, seru dan pastinya tetap berilmu. Dan yang menarik lagi, hari ini kita ada episode spesial memperingati Hari Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada saya Temira Hadi, ada Bang Bro Solmed, dan yang lebih spesial lagi Kang Alim nanti nulis kaligrafinya di media yang lebih besar ya Kang ya. Dan ada satu lagi yang spesial Bu, ada Nada Sikah nanti yang akan nyanyi di sini bareng-bareng kita ya. Oke, ini menarik, memperingati Hari Maulid Nabi. Seperti yang kita tahu kan kalau kita bicara bicara Nabi ini adalah manusia yang paling dicintai oleh seluruh makhluk ya. Makhluk. Allah yang di langit, yang di bumi. Betul. Termasuk kita orang-orang beriman, pasti di hati kita ada cinta pada Rasul. Oke, tapi sebelumnya sebagai pembuka, saya ingin mengajak ibu-ibu yang ada di studio, yang ada di rumah, saya, Bang Bro, dan Kang Alim untuk melihat tayangan berikut ini. Ini dia. فرضا يعني لو كان يقول لك الان في هذه اللحظات يعني عندك لقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم. ما عنديش تعليق. يعني وش تطلبي منه؟ لو كان النبي صلى الله عليه وسلم بيننا الآن شغلي تقدي تقولي له شغلي تقدي تقولي له. نحكي له شو وصلنا شو هم دايرين مسلمين ما صالح اللي دايروا مسلمين ما لو أتمنى رجالة مش عارف نفسي يعني لا صورة صعبة انت حطيت موقف صعب عليه الصلاة والسلام. Masya Allah. Ketika ditanya apa yang akan diucapkan bertemu dengan Rasulullah, bingung ya. Saking kenapa bingung? Karena begitu besar rasa cinta kita sebagai umat Muslim terhadap baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saya ingin bertanya sebelum tausiah yang akan diberikan oleh Bang Bro. Bang Bro ini kan dalam tanda kutip mewarisi dakwahnya, istilahnya mengambil salah satu warisannya adalah dakwah. Nah, seandainya nih, Bang Bro, kalau ada Rasulullah di hadapan kita, apa yang ingin disampaikan? Ya, kerinduan kita kepada Rasul mungkin mengalahkan kerinduan kepada siapapun yang ada di dunia ini. Termasuk mungkin kerinduan kita kepada orang tua.
Mungkin di antara ungkapan yang ingin saya sampaikan, ya Rasulullah, terima kasih atas segala perjuangan, keringat, darah, dan air mata untuk agama yang dibawa, untuk risalah yang disebar, untuk akhlak yang ditebar, sehingga hidup kami semua bahagia, kami saling menyayangi, kami saling menghormati. Dan maafkan kami ya Rasul, yang belum bisa menjadi umatmu yang baik, pengikutmu yang baik, yang mungkin terlalu banyak mengecewakanmu. Mudah-mudahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memaafkan kita semuanya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Manusia yang sangat mulia dan dimuliakan oleh Allah yang maha mulia dengan sanjungan kemuliaan dan keistimewaan. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sampai-sampai Allah menyematkan asma'nya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlaknya azim, akhlaknya agung, akhlaknya istimewa. Satu pujian yang luar biasa dari Allah, dari Rabb, Tuhan sekalian, kita semua makhluk yang menciptakan alam ini. Dan diberikanlah sanjungan pujian itu kepada manusia yang membawa rahmat dengan akhlak dan risalahnya, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang sosok baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kamu semua seorang Rasul utusan dari kalangan kamu sendiri, dari bangsa kamu sendiri, dari jenis kamu sendiri. Manusia sama seperti kita dalam sisi kemanusiaan, walaupun berbeda dalam segi kemuliaan dan kedudukan. Kulitnya sama, rambutnya sama. Beliau menangis, kita menangis. Beliau gembira, kita gembira. Beliau bersedih, kita bersedih. Beliau juga makan, kita juga makan. Beliau minum, kita juga minum. Beliau lapar, kita juga lapar. Beliau menikah, berkeluarga, kita juga menikah dan berkeluarga. Min anfusikum. Dari diri kamu sendiri, kalangan kamu sendiri, jenis kamu sendiri. Tapi di antara pembeda yang begitu istimewa dari sosok utusan ini, dari sosok manusia yang mulia ini, teramat sangat beliau menginginkan keselamatan bagi kita semua, kegembiraan bagi kita semua, kebahagiaan bagi kita semua. Dan beliau tidak ingin kita jatuh dalam kesusahan, kita jatuh dalam penderitaan, kita jatuh dalam kesedihan, kita jatuh dalam siksa dan azab. Dan beliau itu penyantun, pengasih,
penyayang kepada kita semuanya. Begitu indah akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking indahnya akhlak Nabi, sampai-sampai orang kafir Quraisy itu speechless, bingung memperlakukan Nabi seperti apa. Satu sisi mereka benci kepada Nabi, mereka tidak suka dengan Nabi. Tapi pada saat mereka ingin pergi berdagang, berangkat meninggalkan Mekah, mereka titipkan kunci rumahnya kepada Nabi. Mereka titipkan kunci gudang hartanya kepada Nabi. Mereka titipkan harta bendanya kepada Nabi. Dan Nabi tidak memiliki kebencian dan dendam sedikit pun. Walaupun Nabi tahu yang menitipkan adalah musuhnya. Yang menitipkan harta itu adalah orang yang membencinya. Dijaga betul amanah ini. Dijaga betul titipan orang ini. Kita pun rasanya tidak mampu memperlakukan musuh dengan perlakuan yang begitu istimewa. Kita pun jangan-jangan mengambil kesempatan mumpung orang yang benci sedang pergi, saatnya kita membalas dendam. Tapi tidak dengan sang Nabi, tapi tidak dengan sang Rasul. Akhlaknya melahirkan kasih sayang. Akhlaknya melahirkan simpati. Akhlaknya melahirkan kerinduan. Akhlaknya melahirkan kecintaan. Itulah yang kemudian modal akhlak yang agung itu, yang alhamdulillah Islam tersebar bukan hanya di Mekah, tidak hanya di Madinah, tapi tersebar sampai ke seluruh belahan dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak menjumpakan kita dengan manusia yang begitu luar biasa membela kehormatan, berjuang untuk kita semua dengan akhlaknya yang istimewa, dengan aturan-aturan sehingga kita hidup bahagia, rukun, aman, damai. Dan kelak semoga kita mendapatkan syafaat, pertolongan atas cintanya beliau kepada kita dan atas rindunya kita kepada beliau, sang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah. Kalau kita bicara tentang Rasul Nabi besar Muhammad SAW, ini manusia yang paling dicintai oleh seluruh umat manusia, manusia yang paling sempurna yang pernah ada di muka bumi. Saya tadi kita udah lihat di video, kemudian saya juga sudah bertanya sama Bang Bro Soulmate. Saya pengen tanya sama ibu-ibu, seandainya ibu-ibu dikasih kesempatan untuk bertemu sama Rasul, apa yang ingin disampaikan? Saya mau tanya sama beberapa ibu-ibu yang hadir di sini, yang paling dekat dulu sama saya. Bu, seandainya ibu dikasih kesempatan untuk bertemu dengan Rasul, apa yang ingin ibu sampaikan? Saya ingin banget berada di surga sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena saya cinta banget Nabi Muhammad itu benar-benar panutan. Saya rindu banget. Itu. Pengen berada di surga. Oke, saya mau ke sebelah kanan saya. Seandainya ibu dikasih kesempatan bertemu dengan Rasul, apa yang ingin ibu sampaikan? Seandainya saya bertemu dengan Rasulullah, saya ingin memeluknya dan ingin sekali memujanya karena dia panutan bagi umat muslimin dan muslimat. Menarik ya kalau kita bertanya tentang tema kita, semua orang pasti punya keinginan. Ungkapan-ungkapan kerinduan, rasa cinta dengan berbagai macam.
cara, impian, bahasa yang ingin disampaikan kepada Rasul. Membuat kita tergugah dan kita semakin rindu kepadanya. Sekarang Temi, gue mau tanya. Kalau hari ini tiba-tiba Rasul ada di hadapan lo. Lo mau bilang apa? Lo mau nyampein apa sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama, pengen ngucapin terima kasih karena udah memberikan risalah yang akhirnya membuat Islam ini menjadi sempurna. Yang kedua, saya minta didoakan sama Rasul supaya kelak nanti di surga saya bisa disatukan sama orang-orang yang saya sayang. Rasul, sahabat-sahabatnya, almarhum ayah saya, ibu saya, keluarga saya. Saya pengen suatu saat kita berkumpul di sana. Amin, amin, amin. Itu sih yang mudah-mudahan semua impian kita, harapan kita berkumpul bersama dengan baginda Nabi di surga, bersama dengan orang-orang yang kita sayang, orang-orang yang menyayangi kita. Dengan berkah bulan Maulid ini, semoga Allah ijabah atas segala impian permohonan kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. من أنا